Oke, Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Mikro akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tugas terstruktur pada pertemuan ke-6 yang terdiri dari dua topik, di mana topik yang pertama itu tentang kasus inflasi di Amerika Serikat, sedangkan topik yang kedua itu tentang kasus deflasi di Jepang. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Tulimania dengan NPM 2420103070 dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Wulandari dengan NPM 24 20 10 30 86. Saya Alvira Zoalen dengan PN 2420103081. Saya Muhammad Rohim dengan NPM 2420103113. Saya Fatia Nabila Latifah dengan NPM 2420103092. Saya Muhammad Farel Kinan Padia dengan NPM 2420103074. Baik, untuk topik yang pertama itu kasus inflasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia yang saat ini tengah menghadapi tingkat inflasi yang tinggi. Lonjakan harga bahan baku dan energi telah menyebabkan peningkatan signifikan pada harga barang berkebutuhan pokok seperti beras, daging, dan minyak. Kenaikan harga-harga ini secara langsung mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada pendapatan tetap. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Amerika Serikat telah mengambil langkah-langkah kebijakan ekonomi untuk menanggulangi inflasi, salah satunya dengan menaikkan suku bunga. Nah, langkah ini bertujuan untuk menekan konsumsi dan mengurangi tekanan inflasi. Selain itu, pemerintah juga mengurangi belanja publik sebagai upaya untuk menstabilkan anggaran negara dan memperbaiki keseimbangan fiskal. Meskipun langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan inflasi, dampaknya terhadap perekonomian domestik dan daya beli masyarakat masih menjadi perhatian, terutama di kalangan kelompok yang berpendapatan rendah. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana inflasi dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak? Apakah permintaan untuk barang-barang ini elastis atau inelastis? Jadi, menurut kami, inflasi itu kenaikan pada harga barang dan jasa, yang salah satunya itu pada kebutuhan pokok seperti beras dan minyak. Namun, permintaan untuk barang-barang ini cenderung inelastis karena beras dan minyak merupakan kebutuhan dasar yang tetap dikonsumsi meskipun harganya naik. Tidak banyak substitusi yang tersedia untuk barang-barang ini dalam konsumsi harian masyarakat. Konsumen akan cenderung tetap membeli meskipun adanya kenaikan harga, dan dalam beberapa kasus mereka dapat mengurangi konsumsi dalam jumlah yang kecil. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak inflasi terhadap sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang elastis dan inelastis? Menurut kami, barang elastis seperti barang mewah dan barang dengan banyak substitusi itu inflasinya dapat menyebabkan kenaikan harga yang membuat permintaan itu turun drastis. Konsumen lebih mudah berpindah ke barang substitusi atau menunda pembelian dari barang tersebut. Lalu perusahaan di sektor tersebut juga akan mengalami penurunan dan pendapatan. Kalau barang inelastis itu barang yang tidak mudah digantikan seperti kebutuhan pokok, itu permintaannya itu tetap stabil karena barang ini dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun daya beli masyarakat yang menurun itu bisa menyebabkan perubahan perilaku konsumsi, misalnya beralih ke merek yang lebih murah atau mengurangi jumlah pembelian. Untuk pertanyaan yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat secara drastis. Untuk kebijakan moneternya sendiri bisa dengan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menekan konsumsi berlebih. Yang kedua bisa dengan operasi pasar terbuka seperti obligasi untuk menyerap kelebihan likuiditas. Untuk kebijakan fiskalnya sendiri bisa dengan melakukan mengurangi belanja publik
untuk menekankan permintaan agregat, dan yang kedua bisa dilakukan dengan menyesuaikan pajak untuk mengendalikan daya beli masyarakat tanpa terlalu membebani mereka. Untuk yang ketiga, bisa dilakukan dengan subsidi terhadap barang kebutuhan pokok untuk meringankan dampak inflasi pada masyarakat berpendapatan rendah. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana elastisitas permintaan barang-barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat akan mempengaruhi dampak inflasi terhadap konsumsi barang tersebut. Menurut kami, karena kebutuhan pokok bersifat inelastis, dampak inflasi terhadap konsumsi tidak akan terlalu besar dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, masyarakat mungkin mencari alternatif yang lebih murah, atau bisa juga jika harga naik terlalu tinggi, terjadi efek substitusi, sebagai misalnya mengganti daging dengan sumber protein lain yang lebih murah mungkin. Dan yang ketiga bisa dengan program bantuan pemerintah seperti food stamp menjadi lebih krusial dalam menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, apakah kebijakan pemerintah seperti kenaikan suku bunga dapat efektif dalam menurunkan inflasi tanpa memperburuk daya beli masyarakat? Jadi menurut kami, kenaikan suku bunga dapat menurunkan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi. Tetapi, itu sangat berisiko untuk menurunkan daya beli masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kredit menjadi lebih mahal, itu bisa mengurangi konsumsi berbasis utang. Kemudian yang kedua, itu perusahaan mungkin mengurangi produksi atau melakukan PHK akibat biaya modal yang meningkat. Kemudian yang ketiga, daya beli masyarakat berpendapatan rendah itu bisa semakin tertekan. Jadi untuk mengurangi dampak negatif ini, kebijakan suku bunga harus diimbangi dengan bantuan sosial dan subsidi untuk barang kebutuhan pokok. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana pengaruh inflasi terhadap sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis seperti barang mewah dan barang disubstitusi? Menurut kami, untuk bagian barang mewah, permintaan turun drastis tuh karena konsumen lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Yang kedua, perusahaan bisa mengalami penurunan laba atau menyesuaikan harga dan strategi pemasaran. Nah, untuk barang substitusi sendiri itu bisa mengalami peningkatan permintaan jika harganya lebih rendah dibanding barang utama yang harganya naik signifikan. Namun, jika dibeli sangat tertekan, konsumsi barang substitusi juga bisa turun. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian kasus yang kedua, kasus deflasi di Jepang. Jepang yang merupakan salah satu ekonomi terkemuka di dunia, saat ini tengah mengalami deflasi. Sebuah kondisi ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami penurunan secara umum. Meskipun harga barang-barang menjadi lebih terjangkau, permintaan konsumen tetap rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian ekonomi yang melanda negara tersebut, di mana banyak masyarakat merasa khawatir akan prospek ekonomi masa depan mereka. Selain itu, penurunan daya beli konsumen turut memperburuk situasi, menyebabkan banyak produsen dan pelaku usaha kesulitan untuk mempertahankan tingkat produksi yang optimal. Sebagai akibatnya, sejumlah perusahaan terpaksa mengurangi kapasitas produksi mereka atau bahkan menutup operasi secara sementara. Dampak dari deflasi ini tidak hanya dirasakan oleh sektor konsumsi, tetapi juga berpotensi mengarah pada penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih lambat. Kemudian untuk pertanyaan nomor 7, apakah deflasi lebih menguntungkan untuk produk barang-barang yang elastis atau inelastis? Jelaskan dengan contoh. Menurut kami, deflasi cenderung lebih menguntungkan pada barang-barang elastis, karena harga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan secara signifikan. Contohnya pada barang elektronik. Jika harga smartphone turun, banyak konsumen akan tertarik untuk membeli lebih banyak model terbaru. Tetapi jika harga smartphone naik, konsumen mungkin akan beralih ke model dengan harga lebih rendah atau bahkan mempertimbangkan untuk memperpanjang masa penggunaan ponsel yang ada. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8. Bagaimana deflasi mempengaruhi produsen yang menghasilkan barang-barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis? Deflasi mempengaruhi produsen barang elastis dan inelastis dengan cara yang berbeda. Produsen barang elastis
akan melihat peningkatan permintaan karena penurunan harga, tetapi mereka juga menghadapi penurunan margin keuntungan per unit dan persaingan yang lebih ketat. Mereka perlu menekankan biaya produksi agar tetap menguntungkan. Sementara itu, produsen barang inelastis tidak terlalu terpengaruh oleh penurunan harga karena permintaan tetap stabil. Namun, mereka tetap menghadapi penurunan pendapatan total akibat harga yang lebih rendah dan harus mengelola biaya yang efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 9, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi, terutama dalam sektor-sektor yang memproduksi barang elastis? Menurut kami, yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi pada sektor barang elastis, yang pertama adalah meningkatkan belanja publik untuk mendorong permintaan agregat. Yang kedua, menurunkan suku bunga agar kredit lebih murah dan investasi meningkat. Yang ketiga, mendorong ekspansi moneter. Misalnya, dengan mencetak lebih banyak uang untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Untuk pertanyaan nomor 10, apakah deflasi menguntungkan bagi sektor barang yang elastis? Jelaskan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi konsumsi barang-barang tersebut. Menurut kelompok kami, secara teori, deflasi dapat meningkatkan permintaan untuk barang elastis karena harga yang lebih rendah, sehingga membuat barang-barang tersebut lebih terjangkau. Namun, jika deflasi terjadi dalam konteks ekonomi yang lemah, misalnya karena ketidakpastian ekonomi dan penurunan daya beli, konsumsi tetap bisa menurun meskipun harga lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pertanyaan nomor berikutnya, bagaimana produsen barang-barang inelastis dapat bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan dengan produsen barang elastis? Yaitu dengan cara produsen barang inelastis bisa mempertahankan penjualan, tetapi harus menghadapi tekanan keuntungan akibat turunnya harga jual. Mereka bisa beradaptasi dengan menurunkan biaya produksi atau meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi deflasi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi di Jepang? Yang pertama yaitu dapat mendorong kebijakan ekspansif, seperti menurunkan suku bunga dan meningkatkan belanja publik. Yang kedua, memberikan insentif pajak kepada perusahaan untuk meningkatkan investasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen, misalnya melalui program jaminan sosial atau subsidi tertentu untuk mendorong pengeluaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi dan deflasi memiliki dampak yang berbeda terhadap sektor-sektor ekonomi. Berdasarkan elastisitas barang, kebijakan moneter dan fiskal yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat. Nah, itu dia pemaparan hasil diskusi kami untuk tugas terstruktur pertemuan 6. Diskusi telah selesai. Untuk diskusi kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.